menghayati ayat-ayat Al-Quran halaman 184 masih surat Al-Anfal mulai ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha lam yakumu ghaira. Dzalika demikian itu, dzalika bi anna karena sesungguhnya bi anna Allahi karena sesungguhnya Allah lam yakul ya, lam yakul itu tidak, yaku tidak akan, dia tidak akan, ghaira mengubah, nikmatan an'amaha yang telah Allah anugerahkan, nikmatan. Jadi Allah tidak akan mengubah nikmatan, suatu nikmat yang telah dianugerahkan, an'amaha yang telah ala kepada kaum hatta sehingga yugoyiru sehingga mereka mengubah, yugoyiru ma apa yang bi anfusihim, apa yang pada diri mereka. Wa ana Allah, dan sesungguhnya Allah syami'un maha mendengar, alim dan jadi dzalika bi anna Allah lam yakumu ghaira nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha syami'un alim. Kalau ini mengubah nikmat ya, Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kaumnya sehingga mereka mengubah apa yang bi anfusihim diberikan pada diri mereka sendiri atau mereka diri sendiri. Kadzabi seperti keadaan ala kadzabi ali keluarga atau pengikut Fir'aun. Seperti keadaan kaumnya Fir'aun, waladina, yaitu orang-orang yang min dari qablihim, dari sebelum mereka. Kadzabu mereka mendustakan bi ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka. Fa'ahlaknahum maka kami binasakan mereka, maka kami binasakan mereka bidzunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka, bidzunubihim, akibat dosa-dosa mereka. Wa agarrokna, dan kami tenggelamkan ala keluarga pengikut Fir'aun. Wa kullu, dan semuanya, kanu mereka adalah dzalimin, orang-orang yang zalim. Ya, bidzunubihim itu disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Wa agrokna, dan kami tenggelamkan ala keluarga pengikut Fir'aun. Wa kullu, dan semuanya, karena mereka adalah dzalimin, orang-orang yang zalim. Lanjut. Inna syarra dawabi, inna sesungguhnya syarra itu seburuk-buruk, dawabi makhluk yang syarra terus dawabi seburuk-buruk makhluk yang bergerak, indallahi di sisi Allah, ladina adalah orang-orang yang kafaru mereka ingkar, fahum lalu mereka la yu'minu mereka tidak beriman. Ini ayat yang mirip ini ada satu lagi sebelumnya. Kalimatnya hampir sama, yang menunjukkan bahwa seburuk-buruk makhluk yang bergerak sudah dibahas pada ayat sebelumnya. Lanjut, alladzina ahadta, yaitu orang-orang yang
ahadta, engkau telah mengambil perjanjian, minhum dari mereka, tsumma kemudian yankuduna mereka merusak, mengkhianati an ahdahum, perjanjian mereka itu, fi pada kulli, setiap marotin, setiap kali mengadakan perjanjian, wahum dan mereka itu la yattaqun dan mereka tidak takut dengan berkhianat, melakukan khianat tadi. Fa imma, maka jikalau tasqafannahum, engkau Muhammad mendapati mereka fi harbi, suatu peperangan, fasarrid, maka cerai beraikanlah bihim, dengan bersama mereka, man, siapa yang khalfahum, di belakang mereka, la'alakum, agar mereka yadzakkarun, mereka mengambil pelajaran. Ini penjelasan yang tadi, yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali perjanjian mereka mengkhianati janjinya, sedangkan mereka tidak takut kepada Allah. Itulah seburuk-buruk orang pandangan Allah, yaitu orang-orang ingkar dan mereka tidak beriman. Ini asbabun nuzulnya. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu memaparkan bahwa kedua ayat ini diturunkan sehubungan dengan 6 golongan kaum Yahudi yang sangat kufur. Mereka senantiasa mengingkari janji setelah janji itu disepakati. Di antara ke-6 golongan itu adalah Bani Quraizah. Hadis riwayat Abu Saik, lihat Qurtubi 42957. Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Lanjut, wa imma, dan jika takhafana, engkau Muhammad benar-benar khawatir, min dari kaum suatu kaum khianatan, melakukan pengkhianatan, fambid, maka kembalikanlah perjanjian itu, ilaihim, kepada mereka, ala sawa'i, atas dasar sawa'i, sama-sama jujur, sama-sama tahu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, dia tidak menyukai al-khainin, orang-orang yang berkhianat. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ibnu Syihab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, engkau telah meletakkan senjata dan berusaha berdamai dengan mereka. Keluarkanlah berperang lagi, karena Allah telah mengizinkanmu untuk memerangi Bani Quraizah. Hadis riwayat Abu Saik, Qurtubi 42958. Wala, dan janganlah yahsabannak, sekali-kali mengira, yahsabanal ladzina, orang-orang yang kafaru, mereka ingkar itu, sabiku, mereka lolos atau dari kekuasaan Allah. Innahum, sesungguhnya mereka la yujizun, tidak dapat melemahkan Allah. Wa'iddu, dan siapkanlah lakum, untuk mereka berperang, apa yang yastata'tum, kalian dapati mampu siapkan, min dari kuwatin, kekuatan, wa minan dari ribatil khayli, dari pasukan berkuda, ribatil khayli, turahibuna, yang kalian dapat menggetarkan atau menakutkan, bihi, dengannya, aduwa, musuh, aduwa mubin, ya, aduwa Allah, musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kalian,
wa akhorina dan orang lain musuh-musuh kalian. Min duni dari selain mereka. La ta'lamunahum dan kalian tidak mengetahui mereka Allah, tetapi Allah ya'lamuhum, tapi Allah mengetahui tentang mereka. Wa ma dan apa yang tunfiku kalian infakkan min syai'in dari sesuatu apapun fi sabilillah yang kalian infakkan apapun untuk jalan Allah, yuwaffa maka ditunaikan pahalanya ilaikum kepada kalian, wa antum dan kalian la sudlamun, kalian tidak akan dianiaya, dikurangi. La sudlamun, akan dikurangi pahalanya. Wa in dan jika janahu lisalmi mereka cenderung janahu lisalmi untuk perdamaian, fajanah maka cenderunglah engkau laha kepadanya perdamaian itu. Wa tawakkal dan bertawakallah ala Allah kepada Allah, innahu sungguhnya huwa dia